Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke jarimah khamar ya, atau minuman keras. Nah, definisinya minuman khamar ini menurut Zazuli adalah minuman yang memabukkan, baik disebut sebagai khamar maupun tidak dengan nama lain, atau tidak disebut khamar tapi dengan nama lain tapi memabukkan, maka disebut itu khamar, seperti itu ya. Namun apa ada makanan atau minuman lain yang sifatnya memabukkan, maka masuk juga pada sejenisnya khamar, karena yang dilihat itu adalah zatnya. Yang memabukkan itu yang menghilangkan akal sehat manusia, atau hal-hal yang keluar dari akal manusia yang sehat, seperti itu. Nah, jarimah khamar ini dapat kita kenai sanksi apabila sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada unsur asyi syurbu, yaitu meminumnya. Kemudian ada unsur niat untuk melawan hukum. Nah, di sini dilihat dulu, misalnya sudah melawan hukum, maksud di sini kalau misalnya hukum itu sudah jelas-jelas melarangnya, kemudian kita tetap meminumnya, maka niat padahal seseorang tersebut sudah tahu bahwa itu haram dan tidak dibolehkan untuk meminumnya, kemudian dia tetap melakukannya, maka itu bisa dikenakan sanksi. Nah, untuk sanksinya dalam hukum pidana Islam, menurut Imam Hanafi dan Maliki, hukumannya itu dicambuk sebanyak 80 kali, sementara menurut Imam Syafi'i itu 40 kali. Nah, sedangkan kalau dia selalu melakukan setelah dihukum, kemudian selalu melakukan berkali-kali, maka dia bisa dilakukan hukuman mati. Selanjutnya adalah jarimah al-baghyu, yaitu pemberontakan. Nah, kita lihat dulu definisinya. Nah, pemberontakan itu kita lihat dulu satu definisinya, yaitu pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam atau kepala negara yang sedang memimpin di negara tersebut, yang benar, yang sudah dipilih secara sah. Kalau kita di Indonesia sudah sah secara hukum melewati pemilihan demokrasi dengan cara yang tidak benar atau yang tidak sah. Misalnya di Indonesia misalnya sudah terpilih pemimpin Jokowi, misalnya Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi ini terpilih atas kemenangan pemilu yang terjadi kapan, seperti itu, dan sudah disahkan oleh siapa, seperti itu, dan negara sudah mengesahkannya. Nah, sehingga ada orang yang tidak suka melakukan pemberontakan, maka dia bisa dikenakan hukuman. Pemberontakan itu adalah sudah dia tidak suka dengan pemimpin itu, kemudian dia melakukan kejahatan atau memfitnah orang untuk tidak taat, tidak tunduk terhadap pemerintahan itu. Nah, unsur-unsur jarimah al-baghyu ini atau pemberontakan ini, kita mau lihat bagaimana dia bisa disebut sebagai jarimah atau tindak pidana. Yang pertama itu dia pembangkangan terhadap kepala negara. Ya, dia membangkang terhadap kepala negara yang terpilih sah dalam negara tersebut. Selanjutnya, pembangkangan itu dilakukan dengan kekuatan. Misalnya dia mempunyai kekuatan sipil atau kekuatan militer yang melakukan dengan kekerasan atau perang dan lain sebagainya. Dan adanya niat bahwa memang dia tidak menyukai kepala negara tersebut sehingga ingin menjatuhkannya. Nah, sudah direncanakan dan mempunyai niat yang jelas. Selanjutnya di jarimah al-baghyu ini mereka mempunyai tanggung jawab perdata yang wajib mereka penuhi setelah terjadinya pemberontakan ya, setelah mereka melakukan pemberontakan dan mereka misalnya ditangkap. Yang pertama itu adalah pertanggungjawaban sebelum mukhalabah dan sesudahnya. Mukhalabah itu adalah pertempuran. Nah, setiap kerugian yang ditimbulkan terhadap pemberontakan dia, baik itu sebelum dan sesudah, maka kalau misalnya nanti di sebelum atau sesudah pemberontakan itu dia membunuh orang, maka hukumannya qisas seperti yang kita sebutkan di atas. Kemudian potong tangan apabila dia mencuri atau dia berzina dan lain sebagainya, sesuai hukuman had dan qisas yang telah disebutkan di atas.
Setelah itu dia dikenakan lagi tindak pidana terhadap pemberontakan itu sendiri. Kalau misalnya nanti dia mencuri, dia langsung potong tangan, atau dia membunuh, dia langsung dihukum kisah seperti yang di atas. Tapi apabila setelah itu diselesaikan, kemudian dia diberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pemberontakannya itu sendiri, khusus untuk pemberontakannya setelah dia mendapatkan sanksi hukum yang dia lakukan di selain seperti mencuri dan lain sebagainya. Kemudian tindak pidana minuman keras, kamar dan lain sebagainya apabila dia dilakukan pada saat pemberontakan ya, itu disesuaikan dengan hukuman had, qisas dan diyat yang sudah kita jelaskan pada video part-part sebelumnya. Selanjutnya adalah jarimah murtad atau disebut riddah. Nah, kita mau lihat dulu definisinya. Murtad itu adalah keluar dari Islam menjadi kafir setelah dia beriman, baik dengan niat, ucapan ataupun perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir. Itu definisinya, yaitu orang yang keluar dari agama Islam padahal dia sudah beriman dan sudah memeluk Islam sebagai agamanya. Nah, kita lihat unsur jarimah riddah ini. Yang pertama itu keluar dari Islam, ada itikat tidak baik. Yang dimaksud dengan keluar dari Islam yang disebut oleh ulama itu ada 3 macam. Yang pertama murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan, murtad dengan ucapan, murtad dengan itikat. Maksudnya keluar dari agama Islam kemudian dia memeluk agama lain, atau dia tidak mengaku Islam, atau dia menjelekkan Islam setelah keluar dari Islam. Nah, itu ada ucapan, ada niat dia dari hati, kemudian juga perbuatannya. Nah, untuk sanksi jarimah riddah ini sendiri atau keluar dari agama Islam ini, yang pertama itu ada hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok itu adalah hukuman mati. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia. Jadi jumhur ulama itu sepakat bahwa hukuman bagi orang yang meninggalkan agama Islam adalah hukumannya mati, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau hukuman ini ditegakkan dalam sebuah negara ya, kalau di Indonesia hukuman ini tidak ada karena kita bukan, ideologinya itu adalah bukan negara Islam. Sementara hukuman tambahan adalah merampas hartanya orang yang keluar dari agama Islam tadi, hartanya bisa diambil seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dan unsur jarimah takzir. Nah, jarimah tadi kan perbuatan yang dilarang ya, yang dapat merugikan orang lain, baik itu akal, jiwa, agama, harta dan keturunan ya, kemudian atau harga diri, fisik dan lain sebagainya. Nah, di sini itu ada jarimah takzir. Nah, takzir ini tidak ada ketetapannya di dalam Al-Quran dan hadis, tidak disebutkan misalnya di dalam Al-Quran dan hadis, tapi ada perbuatannya itu mengganggu kehidupan, harta, serta kedamaian kehidupan masyarakat atau orang lain yang hak-haknya itu diambil, tapi itu tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu disebut adalah jarimah takzir. Takzir itu misalnya tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi seperti zina, seperti merampok dan lain sebagainya, mencuri seperti itu. Tapi perbuatan itu ada dalam dapat merugikan orang lain, baik itu hartanya, fisiknya maupun harga dirinya. Misalnya fitnah, misalnya memfitnah misalnya. Fitnah itu kan tidak ada sanksi hukumannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, itu dianggap sebagai dosa besar saja. Tapi nanti dalam sebuah negara hukum misalnya untuk membuat masyarakatnya itu tentram dan damai, misalnya mereka membuat hukuman bagi orang yang menfitnah tanpa bisa memberikan bukti yang benar seperti itu, atau perkataan bohong hingga mencemarkan nama orang lain. Nah, yang tidak terdapat ini boleh dilakukan, yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis ini, itulah yang disebut dengan jarimah takzir. Nah, jarimah takzir ini siapa yang menentukan hukumannya, Bu? Dia juga digali di dalam Al-Quran dan hadis, tapi pemerintah yang menentukan atau hakim yang menentukan sebesar mana hukuman yang bisa diberikan kepadanya. Misalnya di Aceh
di Aceh ada kanun jinayat, ada tentang zina. Nah, zina itu sanksinya 100 kali cambukan seperti itu ya. Kemudian di kanun juga ada tentang khalwat. Khalwat itu tidak ada sanksi hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ikhtilat itu tidak ada sanksi hukum. Berapa kali dihukum itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau nanti penguasa itu membuat sanksi hukumnya, maka itulah disebut dengan jarimah takzir. Nah, perbuatan jarimah yang termasuk dalam kelompok takzir ini itu tidak bisa ditentukan karena penentuannya itu apabila ada kasusnya terjadi di masyarakat. Namun untuk melihat sifat-sifat sifat-sifat tindak jarimah takzir ini, kita bisa melihat nanti ada dua. Yang pertama itu ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum, misalnya meresahkan ketertiban umum, mengganggu, membuat orang tidak nyaman dan merugikan orang lain seperti itu, maka unsur itu bisa menjadi salah satu bentuk tindak pidana tindak jarimah takzir. Kemudian yang kedua, ia berada dalam kondisi mengganggu kepentingan dan ketertiban umum, misalnya dia misalnya dia menghalang-halangi masyarakat untuk melewati jalan umum atau hal dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu hak kehidupan orang lain, harga diri orang lain, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka dia masuk kepada kelompok tindak pidana jarimah takzir. Nah, sementara para ulama membagi jarimah takzir ini menjadi dua. Pertama, jarimah takzir yang berkaitan kehendak hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinahan, dan tidak taat pada ulil amri. Yang kedua, jarimah takzir yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia seperti tidak membayar hutang dan penghinaan. Nah, sementara untuk bentuk hukumannya itu disesuaikan dengan perbuatan yang dia lakukan. Tapi bisa kita lihat jenis-jenis hukuman jarimah takzir ini adalah bisa dengan hukuman mati, kemudian hukuman jilid, atau hukuman penjara, atau hukuman yang ada yang sudah biasa yang dilakukan, atau hukuman pengasingan seperti itu ya, yang sudah ada di dalam hukum Islam, atau hukuman yang memang sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu, atau hukuman denda, ada penjara, ada pengasingan, ada hukuman mati, ada hukuman yang dibalas dengan sesuai dengan perbuatannya, ada denda. Jadi boleh dipilih hukuman ini yang sesuai dengan perbuatannya, atau hukuman-hukuman yang lain yang kira-kira bisa, misalnya peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, dinasehati, dicela, dilakukan pengucilan, dilakukan pemecatan, atau pengumuman kesalahan secara terbuka.